Oke, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, dan ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat bagi kita semua ya. Oke, tolong Miki disiapkan dulu kelasnya, pimpin doanya bersama. Ya, Bro. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada beberapa kursi yang kosong nih, ada yang nggak hadir ya? Ada, Ibu. Siapa yang nggak hadir? Dela sama? Ratri. Apa kabarnya? Ibu ada kasih latihan soal yang di Google Form? Ya. Yang belum dapat nilai 100 itu justru salahnya di soal yang cukup mudah ya? Ya nggak? Tahu kan salahnya kan? Nah, ini ya. Ini pertanyaannya, berapakah dosis pemakaian sehari dari CTM? Yang ditanya adalah dosis pemakaian sehari. Ya kan? Dosis pemakaian sehari itu kita dapatkan dari mana? Dosis pemakaian. Dosis sigma dikali dosis sigma yang mana? Signanya ini ya? Oke. Dosis pemakaian satu kalinya mana? Ini. Berarti ini menghitungnya gimana? Tinggal 3 dikali 2. Kalau satuannya? Berapa? Soal yang paling gampang kan? Iya. Ini materi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas produk yang sedang viral sekarang. Sirup. Kenapa viralnya? Menyebabkan gagal? Ya, bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah menghitung dosis maksimal dari sediaan larutannya. Ya. Kompetensi dasarnya masih sama seperti minggu lalu ya. Menghitung dosis maksimum obat, menghitung dosis obat dan melakukan perhitungan dosis obat. Nah, tujuannya aja yang berbeda karena materinya juga sedikit berbeda. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi nanti kita juga akan berdiskusi kelompok seperti kemarin ya. Kemudian apa yang akan didiskusikan? Menganalisa dosis maksimal sediaan larutan. Akhir pembelajaran sebelum kita tutup dengan doa, Ibu akan adakan post test lisan. Ya. Jadi siapa yang bisa menjawab dengan baik akan dapat nilai tambahan. Nah, semuanya pernah minum obat sirup kan? Pernah. Kalau di rumah biasanya minum obat sirup itu pakai apa alatnya? Pakai sendok? Ya. Semua? Ya. Ada yang lain? Ada yang pakai? Oke. Berarti ada apotek yang memberikan sendok takar? Ada yang tidak? Oke. Ada berapa banyak yang masih pakai sendok? Oke, sekarang kita lihat nih ada potongan berita ya yang berkaitan dengan obat sirup. Judul beritanya yang pertama adalah hentikan pemberian obat sirup menggunakan sendok makan. Ya. Nah, kenapa bisa muncul berita ini? Karena itu tadi banyak ternyata yang minum obat dengan sendok. Sendok yang ada di rumah mungkin maksudnya ya, bukan hanya sendok makan. Ada juga yang pakai sendok yang kecil, ya kan? Kemudian ada lagi berita yang kedua. Jadi bukan hanya satu, berita ini sangat banyak ternyata, ya. Hati-hati minum obat pakai sendok makan. Why katanya? Ya. Kenapa? Kenapa sih nggak boleh? Toh selama ini juga banyak yang menggunakan sendok makan. Kira-kira kenapa? Oke, supaya nggak ribut, kemarin Ibu sudah minum obat pakai sendok makan bisa menyebabkan kelebihan dosis dari yang seharusnya. Ya. Oke, 1, berarti bisa menyebabkan kelebihan dosis. Yang kedua, kalau misalnya larutan diberikan dengan sendok yang salah akan mempengaruhi efek terapinya. Oke, kemudian berikutnya ukuran sendok berbeda-beda. Ya.
namanya sendok makan, tapi ukurannya ada yang agak kecil gitu ya. Ada yang agak lebar ya. Oke. Kemudian karena dapat merubah dosis, bisa menyebabkan perubahan dosis maksimum. Dosis maksimumnya berubah. Oke. Kemudian ketidaktepatan dosis. Volume sendok pasti berbeda-beda. Yuk, siapa lagi? Nanti masalah yang Ibu berikan ya akan kalian diskusikan dalam 3 kelompok. Kelompok A, B, dan C. Kelompok A anggotanya Miki, Naila, Ratri, Raisa, Najwa, dan Yana. Kelompok B, Hesti, Nadia, Zahra, Alvera, Anissa, dan Akila. Kemudian kelompok C, Clarista, Novita, Zafir, Talita, Asyura, dan Adinda. Ya? Oke. Ini sudah duduk berdasarkan kelompok ya? Sudah. Karena pelajaran sebelumnya juga diskusi ya? Oke. Nah, apa yang akan didiskusikan? Yang akan didiskusikan sudah Ibu buatkan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan LKPD berkelompok ya. Untuk mengerjakannya seperti biasa kalian bisa buka materi apa saja ya. Mau cari materi tambahan di internet, contoh-contoh latihan menghitung dosis itu banyak di internet ya. Atau kalian mau buka materi ini ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan ke Ibu. Ini sudah? Apa? Ini? Itu biasa. Berarti di kadar obat ini yang DM1 itu yang Depan. Silakan yuk. Kelompok A yang presentasi. Tadi kelompok A itu yang kelompok 1 ya? Iya. Oke, silakan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami semua berdiri di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Baik, dari resep ini kita akan mencari dosis maksimal dari CTM. Nah, dari CTM itu dia kadar obat pada resepnya 0,050 gram. Terus yang perlu kita cari untuk mencari dosis maksimal itu yaitu persentase. Untuk mencari persentasinya kita perlu sigma, volume sendok, CPH, dan jumlah larutan. Baik, identifikasi masalah terkait dosis maksimalnya yaitu penimbangannya tidak dalam mililiter. Jadi penyelesaiannya kita harus menggunakan bobot jenis untuk menyamakan satuan mililiter tersebut. Yang kedua, CTM tidak memiliki dosis 1 kali. Karena tidak memiliki dosis 1 kali, jadi kita harus mencari dosis 1 harinya saja. Rumus persentase dosis maksimal itu jika obatnya larutan yaitu sigma dikali volume sendok atau jumlah larutan dikali bobot jenis dikali kadar obat pada resep per DM 1 hari dikali 100%. Nah, kita harus menentukan dulu bobot jenis resep kita itu berapa. Untuk menentukannya itu jumlah sirup per jumlah larutan. Kan di resep tadi jumlah sirupnya itu 10 per jumlah larutannya itu 100. Dapatnya 1 per 10. Nah, kita bandingkan sama 1 per 6. 1 per 10 ini lebih besar atau lebih kecil dari 1 per 6? Nah, karena dia lebih kecil dari 1 per 6 berarti BJ-nya itu menggunakan 1 gram per mililiter. Berarti persentase DM 1 harinya sigma 3 dikali volume sendoknya
tidak overdosis. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Tuan. Baik, Cece, jawabannya akan kami tampung dulu. Akan dijawab oleh teman kita Najwa. Ada Najwa. Kenapa ini 1/6? Gunanya buat apa? Nah, gunanya ini dia itu sudah ketentuannya. Dia itu kan memiliki rumus. Nah, untuk menentukan rumus yang mana yang kita gunakan, kita patokannya ke 1/6. Kalau dia lebih kecil, beda lagi rumusnya. Nah, kalau misalnya lebih besar dari 1/6, oh ya, kalau misalnya dia lebih besar, beda dari 1/6. Dan untuk jawaban dari Intan akan dijawab oleh teman kita Raisa Fitri. Pada Raisa dipersilakan. Nah, jadi seperti yang dibilang Najwa tadi, bobot jenis itu dia memiliki dua rumus. Yaitu yang pertama ada bobot jenis 1 gram per mililiter, ada yang 1,3 gram per mililiter. Nah, kalau dia hasil bobot jenis yang dikurang dari 1/6, dia maka yang 1 mililiter. 1 gram per mililiter. Kalau dia lebih besar jumlah ininya lebih besar daripada 1/6, dia pakai yang 1,3. Misalnya jumlah sirupnya itu 15 per 60. Nah, ini kan bisa dikecilkan jadi 1/4. Kita bandingkan sama 1/6. 1/4 ini dia lebih besar atau lebih kecil dari 1/6? Lebih besar. Nah, berarti dia memakai 1,3 gram per mililiter. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali kelompok A. Oke, sekarang kita bahas kembali. Nah, untuk resep 1, masalahnya tadi ada pada jumlah larutan dalam bentuk gram. Sehingga untuk menghitung persentasenya kita membutuhkan BJ larutan. BJ larutan kita hitung berdasarkan tergantung pada kadar sirupnya. Nah, karena kadar sirupnya di sini kecil dari 1/6, maka angka yang kita masukkan ke rumus adalah 1 gram per mili. Ya. Dari hasil diskusi hari ini, dari materi yang kita pelajari hari ini, apa saja yang bisa kalian ambil? Apa saja yang bisa kalian pelajari? Menghitung persentase dosis maksimal larutan, itu yang kita kerjakan hari ini ya. Terus? Apa saja yang mempengaruhi perhitungan dosis maksimum larutan? Apa lagi? Perbedaannya dengan materi kita minggu lalu apa? Nah, kalau kemarin kita nggak menghitung BJ larutan ya, sekarang kita hitung BJ. Terus apa lagi? Ada volume sendok. Apa lagi? Ada kadar sirup, ada jumlah larutan yang harus kita perhatikan dari resepnya ya. Oke, sama seperti minggu lalu kita tetap ada latihan uji tertulis ya. Menghitung dosis maksimum ya. Jadi supaya lebih paham lagi, ini kan tadi masih ada ragu-ragu ya. Ada 5 soal, nanti akan Ibu kirimkan lagi ke Google Form. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Oh, untuk minggu depan, nih karena materi dosis sudah selesai ya. Untuk minggu depan kita sudah masuk ke bentuk sediaan pulvis pulveres. Ya. Jadi membuat sediaan. Nah, pulvis pulveres itu apa? Silakan dibaca dulu materinya ya. Oke, silakan Miki ditutup kegiatan hari ini dengan doa bersama. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.